orang yang ninggalin ibadah haji padahal nggak ada uzur, duit ade, badan sehat, ini gampang muanya, tapi kagak haji, ini dikhawatirkan dia meninggal su'ul khotimah. Man malaka zadan wa rahilatan walam yadhhab ilal hajj falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang punya duit cukup buat haji, ONH cukup, kagak berangkat kata Nabi, lalu mati, maka silahkan pilih agamanya, Yahudi apa Nasrani, Islam ogah terima dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa hijjul baiti ay qasdul ka'bati li hajjin aw umratin man istata'a ay ataqa ilaihi ayil baiti sabilan ay tariqan. Dan kelima rukun Islam, pergi haji ke Baitullah, yakni menuju kepada Ka'bah untuk berhaji atau berumrah. Man istata'a, siapa orang yang mampu oleh orang, ay ataqa, yakni kuat oleh orang, ilaihi, menuju ke Baitullah, ayil baiti, yakni Baitullah, sabilan, dari segi jalan, ay tariqan, yakni jalan, bi an yajida zadan wa rahilatan, dengan bahwa mendapati oleh seseorang zadan, akan perbekalan, wa rahilatan, dan kendaraan, bi syartiha, dengan syaratnya kendaraan. Fatarikul haji min ghairi udhrin yukhsha alaihi su'ul khatimati. Maka adapun orang yang meninggalkan ibadah haji dari ketiadaan uzur, yaitu dikhawatirkan atasnya su'ul khatimah. A'udzu billahi minhu, aku berlindung kepada Allah daripada su'ul khatimah. Kama afadahu Suhaimi, sebagaimana memberikan faedah akan bi an yajida zadan wa rahilatan ila akhirih oleh Imam Ahmad As-Suhaimi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan wa lam yadhhab ilal haji falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa memiliki oleh orang akan perbekalan, warahilatan, dan kendaraan, walam yadhhab, dan tidak pergi oleh dia,
ilal haji, menuju berhaji, falyamut, maka hendaklah mati oleh dia, ala ayyi halin sya'a, atas keadaan manapun ia kehendaki, Yahudian atau Nasranian, padahal beragama Yahudikah atau agama Nasrani. Kadza fi majma'il lataifi, seperti ini wa qala an-nabiyyu man malaka zadan, diterangkan di dalam kitab Majma'il Lataif. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita akan menutup pembahasan rukun Islam. Pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa tiang panjang Islam jumlahnya ada 5, dan yang kelima adalah ibadah haji. Kenapa ibadah haji pada urutan kelima? Karena rukun Islam ini secara umum terbagi 3. Ada namanya ibadah badaniyah, ibadah yang ongkosnya itu perlu badan, seperti sholat, seperti puasa. Ada juga ibadah rukun Islam itu kategorinya malian, yakni ibadah yang ongkosnya pakai harta, enggak perlu badan sehat. Yang dijadikan dasar adalah memiliki harta, itulah zakat. Dan ada ibadah dari rukun Islam ini yang ongkosnya badanian wa malian, perlu badan juga, perlu duit juga, sehingga cukup berat dibanding yang lain. Daripada karena itu Islam ini menempatkan pergi haji sebagai rukun yang terakhir dalam penyebutannya. Haji, saudara, ada 2 tinjauan. Ada tinjauan bahasa, ada tinjauan terminologi agama. Secara bahasa, haji itu maknanya mutlaqul qasdi. Haji itu yang penting kita menuju ke satu tempat saja, itu namanya berhaji. Dari rumah kita di Kreo menuju ke Cipulir, itu namanya secara bahasa mau kemana? Saya mau haji. Itu dalam bahasa, mau menuju satu tempat, begitu. Itu haji dalam tinjauan bahasa. Ada juga haji dalam tinjauan bahasa itu adalah al-qasdu li mu'azzam, menuju kepada tempat yang punya nilai. Apakah kepada yang besar, datang ke makam wali, secara bahasa haji. Pokoknya haji menuju aja, menuju kemana kan?
Itu namanya haji dalam tinjauan bahasa. Namun yang dimaksud dengan haji seperti apa yang ditulis oleh Syekh, qasdul ka'bati li hajjin aw umratin. Haji dalam terminologi agama adalah qasdul ka'bati bisifatin makhsusatin ala wajhin makhsusin bisyaraita makhsusatin ma'an niyati. Haji dalam terminologi agama adalah menuju ke Baitullah, yakni ke Ka'bah, dengan cara yang ditentukan pada waktu yang ditentukan dengan syarat yang ditentukan disertai niat. Itu namanya haji. Jadi haji adalah qasdul baiti bisifatin makhsusatin fi waktin makhsusin bisyaraita makhsusatin ma'an niyat. Haji itu menuju ke Baitullah, enggak asal menuju. Untuk hajikah atau untuk umroh, tapi dengan tata cara yang ditentukan. Ya kudu ada wukuf, kudu ada tawaf ifadah, kudu ada sa'i, begitu dan seterusnya. Ibarat umrah, kudu ada tawaf umrah, sa'i umrah, kudu ada tahallul. Ini namanya cara-cara pada waktu yang ditentukan. Ada waktunya, enggak asal. Kayak sekarang nih bulan Maulid kita pergi haji, enggak jadi karena bukan waktunya. Al-Quran menggariskan al-hajju ashhurun ma'lumatun. Haji itu waktunya bulan-bulan yang diketahui, artinya ditentukan. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan haji, 2 bulan 10 hari. Ini namanya waktu haji. Umrah bebas. Bila Al-Quran menyatakan al-hajju ashhurun ma'lumat, mafhumnya al-umratu ashhurun ghairu ma'lumat. Umrah itu bulannya tidak ditentukan, bebas, yakni sepanjang tahun bisa untuk melaksanakan umrah. Tapi menuju Baitullah pada cara yang ditentukan, waktu yang ditentukan, ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya. Enggak asal di dalam kita berhaji ini.
Nah, haji ini dibatasi karena berat. Manis tato'a ilaihi sabila. Yang boleh berhaji adalah tidak semua orang, orang yang mampu saja. Yang mampu, karena kalimat mampu itu umum. Mampu itu, ada orang duitnya banyak, kata dia, saya ngeri belum bisa bawanya, takut habis pulang haji takut masih main balak 6 double it, jadi saya belum mampu. Ibarat perempuan, saya belum bisa bawanya haji ini, takut belum memakai kerudung lagi habis haji, jadi saya belum mampu. Jadi maksud mampu itu apa? Maka lafaz sabilan itu dalam kajian nahwu namanya jadi tamyiz namanya. Tamyiz itu kalau jurumiyah itu wahwal ismul mansubur mufassiru liman bahama minal dawati. Ay minal hayati, hal namanya, Pak. Kalau hal minal hayati, kalau tamyiz minad dawati, begitu. Jadi kalimat yang mempertegas, menjelaskan apanya mampu itu. Sabilan, mampu itu jalannya. Apa artinya mampu jalannya tuh? Biar gampang, ongkosnya. Karena tafsir mampu bi an yajida zadan warahilatan, artinya dia punya bekal, punya kendaraan. Biar gampang, cukup ONH-nya, itu mampu. Yang disebut mampu itu dalam berhaji, bila kita punya uang cukup buat sewa kendaraan, cukup buat jajan kita di Mekah selama haji, dan ada yang ditinggal buat bini kita selama kita haji. Itulah disebut sabilan mampu. Jadi mampu itu kalau biar rada gampang memikirkannya, mampu itu kira-kira punya duit berapa. Mampu itu punya duit kira-kira 60 juta lah. Kalau kita orang nih hari kita punya duit 60 juta, itu kita mampu namanya. Untuk haji, berapa bayar haji? Kan 25 juta setoran awalnya, sama pelunasan tuh 10 juta, jadi 35 juta. Punya duit 60 juta, dipotong tuh 35 juta buat haji. Itu di 35 juta tuh udah ada bekal kita yang disebut living cost, pulangan dari pemerintah, bukan pulangan, dibalikin lagi buat jajan kita. Begitu. Itu dari biaya yang ada. Jadi intinya dengan 35 juta cukup dah buat dia haji. Sisa dari 60 juta tuh berapa tuh? 25 juta. Tuh 25 juta buat bini kita sebulan. Cukup nggak kira-kira? Ini yang bener nih, 25 juta. Hah? Itu bisa tidur di Giant siang malam, begitu. Bener nggak kira-kira? Hah? Iya, ya 25 juta ya. Berarti kalau kebanyakan bisa saya turunin jadi 50 nih, begitu. Tuh begitu. 25 juta buat bini kita sebulan. Cukup? Oh cukup, baik.
Itu berarti kalau kita punya duit segitu tuh kita mampu kita. Kata kita, saya nggak punya duit 60 juta, nggak punya, tapi kontrakan ada 10 pintu kontrakan, wajib tendang satu, bukan pakai kaki gitu, jual, kalau enggak dosa. Begitu. Saya sih enggak punya duit 60 juta, ada juga 5 juta duit yang ada di rumah, tapi Alphard punya 3, jual satu. Begitu. Nanti Allah ganti, enggak ada ceritanya orang haji jadi tambah susah, enggak ada rumusnya. Jangan diintar-entar. Kalau diintar-entar udah mampu, apalagi kita usaha, udah umroh aja dulu, umroh, ntar umroh gampang, haji dulu nih. Kan rukun Islam yang kelima bukan umroh ya kan? Umroh apa haji sih? Iya haji ya, haji ya. Kecuali rukun Islam yang kelima umroh, umroh aja dah. Begitu. Haji, nyetor dulu tuh. Udah kita nyetor haji. Ini seperak, taruh, serahin nama Allah. Kata pemerintah Kota Tangerang, 25 tahun lagi itu urusannya. Pokoknya yang penting tugas kita nyetor. Mau berapa tahun lagi kada, yang penting nyetor itu. Kalau udah nyetor kita mati, kita nggak dosa, karena tugas kita emang sampai situ. Pemerintah yang atur begitu, pemerintah sampai situ kayak begitu tuh. Udah tungguin aja itu umroh dah, biar kita memandang wujud Ka'bah yang asli. Silakan, udah nyetor dah tuh. Begitu, jadi biar enak begitu. Apalagi ongkos umroh, apalagi kalau Ramadan bisa 40 juta, begitu gede gitu. Jadi udah setor aja dulu kalau ada begitu. Kalau enggak usaha kita bakal menurun. Jangan salahin Allah. Uang udah mampu dientar-entar, jadi bahaya. Begitu. Istitoah ini dalam tinjauan madhab kita adalah istitoah maliyah, kemampuan secara harta. Bila fisik kita tidak mampu untuk haji, bisa saja wajib kita haji, tapi dengan dikulikan. Makanya di sini ada kalimat bisyartiha, ada syarat-syaratnya. Haji ini saudara, mulai kapan disyariatkan? Dalam qaul mu'tamad, mulai disyariatkan haji itu tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6. Walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, tahun ke-6. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji di tahun ke-10 Hijriah. Itu menunjukkan haji itu tidak alal faur. Kita punya duit nih 60 juta hari ini, boleh dintar, ntar dulu dah gitu. Saya ini kan PPKM buat beli sepeda dulu, beli sepeda buat olahraga. Iya boleh sih, boleh begitu. Yang penting janjinya masih hidup, kan masih hidup janjinya. Harus punya pikiran kita masih hidup. Kalau mau dintar-ntar,
Begitu. Kalau mau diantar haji itu yang penting seumur hidup kita kudu haji aja sekali. Fil umri marrah, seumur hidup sekali. Sehingga mau tahun depan ya silakan saja, yang penting masih hidup. Saya sih kagak yakin. Habis hidup kagak nyetor kalau kagak yakin. Biar kagak dosa maksudnya. Kalau enggak bakalnya dosa kita. Kalau enggak begitu. Enggak buru-buru, enggak, sebab Nabi tahun ke-6 diwajibkan haji, enggak haji. Haji tahun ke-10, tahun dimana akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Akhirnya begitu, itu haji. Berapa kali Rasulullah SAW haji? Ya cuman sekali Nabi. Kalau umrah berapa kali? 4 kali Nabi seumur hidupnya. Umrah 4. Umrah Hudaybiyah, kedua umrah qadha karena Hudaybiyah ini enggak masuk di bulan Dzulqa'dah juga nih, Dzulqa'dah umrah Hudaybiyah. Kemudian ini umrah qadha, ketiga umrah sesudah perang Hunain, ngambil mikotnya di Ji'rana Nabi, Dzulqa'dah juga. Dan keempat umrah di bulan haji bareng ama hajinya Nabi, haji ifrad gitu. 4 kalau Nabi. Jadi kalau kita punya duit mau tiap bulan kayak, kalau tiap minggu tahu-tahu kebul, kalau tiap minggu mau ya begitu, silakan dah. Begitu ada duitnya ya bagus. Begitu haji umrah itu begitu. Kewajiban haji ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Al-Quran banyak ayat, diantaranya ya walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pada ayat ini yang diomongin haji doang, umrah enggak. Umrah itu pada awal Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan ada hadis pada Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana di Sunan Ad-Daraqutni. Hadisnya marfu', baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju wal umratu faridotani. Haji dan umrah wajib dua-duanya. Wajib. Begitu. Artinya bukan haji doang, umrah juga wajib. Ijma' ulama banyak. Ulama tulis dalam kitab-kitab seperti di dalam Tuhfatul Muhtaj, Imam Ramli pada mensyarahi Minhajut Talibin, wal ijma'u munaqidun alaih. Ijma' sudah sepakat semua ulama menyimpulkan emang ini haji wajib. Semua ulama kalau haji wajib. Umroh doang yang menjadi perdebatan. Madzhab Malik mau kagak, karena ayatnya walillahi 'alan nasi umratul baiti, bukan hajjul bait. Maka madzhab Malik itu haji umrah sunat aja, haji wajib. Madzhab Malik, madzhab Malik ini haji. Haji itu ngelebur dosa kita. Kata Nabi, al-hajju yajubu ma qablah. Haji itu
dapat menghapus apa saja sebelum haji. Jadi dosa-dosa kita sebelum haji, minum-minumankah kita, judikah kita, itu semuanya rontok habis. Pokoknya dengan kita pergi haji, mandi aja kita udah bersih semuanya, kecuali satu, urusan sama manusia, utang gitu. Kalau utang tetap kagak lunas dengan kita haji, bakal ditagih, tetap kudu bayar. Selain urusan nama manusia, dosa-dosa kita sama Allah, dengan berhaji rontok semua. Ulama menyebutkan al-kabair was-saghair yukaffiruhumal hajj. Yang gede dosa, yang kecil kayak itu haji dapat menghapus semuanya. Illa huquqal adami, kecuali dosa urusan sama manusia. Ini mau enggak kudu minta maaf sama dia, minta halal atau ganti, itu baru lunas. Begitu haji. Makanya dalam hadis Nasa'i, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji itu kalau mabrur, balasannya yang pantas enggak ada lagi kecuali surga. Kenapa? Karena udah bersih semua dengan haji. Tapi kalau haji mabrur, lawanannya haji mardud, enggak dapat nilai di mata Allah. Begitu. Makanya ada banyak aturan. Haji bisa bakal jadi mabrur kalau memenuhi 3 adab. Ada adab qoblal hajj, ada adab indal hajj, ada adab ba'dal hajj, baru mabrur. Ada adab yang harus dia jalankan sebelum haji. Kedua, ada adab yang harus dijalankan ketika pelaksanaan ibadah haji. Ketiga, ada adab yang harus dijalankan pasca haji. Karena haji ini riskan, Allah awali pada tentang ayat haji ini dengan lafaz lillah, walillahi. Kalau sholat mau nggak ada lillah. Walillahi ala nasi hijjul baiti wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalimat lillahnya dipertegas oleh Allah. Sampailah kata Imam Sulaiman Jamal yang mensyarahi tafsir Jalalain pada surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Imam Sulaiman Jamal pada Futuhat Al-Ilahiyah, syarah daripada tafsir Jalalain, limada adhafa lillah fil haji wal umrati ma'a anna jami'al ibadat kullaha lillah. Kenapa dikasih garis bawah lillah, tambahan lillah pada masalah haji ini, umrah? Padahal semua ibadah-ibadah itu
bukankah juga kudu karena Allah? Seperti sholat ya kudu karena Allah, zakat puasa ya kudu lillah. Tapi nggak ada aqimus sholata lillah, kutiba alaikumus syiyam lillah gitu, wa atuz zakata lillah, nggak ada. Yang ada lillah haji, umrah, begitu. Kenapa? Karena ini emang diantara untuk menuju kemabruran itu niatnya nggak boleh goyang. Haji tuh, lihat aja sepulang haji yang dia dongengin hotel apa ibadah dia. Waduh, hotelnya jauh. Sekarang ini gedungnya udah masya Allah tinggi-tinggi. Jadi yang dilihat gedung-gedung, bukan ibadah. Lihat aja dalam ibadahnya dia apa yang dirasa dari ibadah. Niat ini orang macam-macam. Ada yang niatnya dagang, niatnya bawa sendal jepit banyak, bawa rokok banyak-banyak buat dagang. Niatnya ini macam-macam niatnya. Jadi kalimat lillah sangat ditekan pada haji, betapa penting ini ibadah kudu karena Allah. Sampai pulangnya ada orang dipanggil, Pak Mukmin, kagak nengok. Pak Mukmin enggak nengok. Pak Haji, siapa itu yang manggil saya? Begitu. Dia kagak tahu mahal haji ini. Lo sembarangan aja mukmin aja. Pak Haji gitu, kata dia gitu. Saking mahal katanya haji. Padahal dia sama Nabi Muhammad enggak nyebut Nabi Haji Muhammad, kagak. Tapi dia marah, dia enggak panggil Pak Haji. Terserah aja lah. Begitu mau sebut haji, mau kagak begitu. Emang ibadah itu lillah, karena Allah, karena Allah. Bagaimana kalau kita ogah haji dientar nggak ada udzur? Kata Syekh Nawawi, fatarikul haji min ghairi udhrin yukhsha alaihi su'ul khatimah. Orang yang ninggalin ibadah haji padahal nggak ada uzur, duit ada, badan sehat, ini gampang muanya, tapi kagak haji, ini dikhawatirkan dia meninggal su'ul khotimah. Apa sih su'ul khotimah? Su'ul khotimah itu mati tidak membawa iman Islam, itu namanya su'ul khotimah. Makanya dalam Ratibul Haddad tuh, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wali gede aja masih itu yang diminta 7 kali lagi. Yang lain 3 7. Matiin saya dalam agama Islam. Nabi dalam menutup salatnya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Apa sih maknanya? Mati membawa iman Islam. Sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala dinik tuh maknanya mati membawa iman Islam. Maka doa di salat itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, karena memang bisa digelincirkan. Begitu. Kalau kita nih yang hadir nih punya duit, jangan dintar-ntar, nyetor aja. Begitu. Kalau udah nyetor kita mati nggak dosa, kan bukan kuasa kita udah.
Kita kan pengen haji, sampai nyetor saja. Kalau kita punya uang, lama? Enggak lama. Katanya 15 tahun, itu cuman katanya. Sekolah SD berapa tahun SD? 6 tahun kalau sekarang masuk. Sekarang nih kita daftar masuk, itu 6 tahun. Kalau kita enggak daftar, SD berapa tahun? Hah? Iya, bertahun-tahun gak jelas. Itu haji 15 tahun. Itu kalau kita nyetor sekarang. Kalau kata orang-orang lama. Jadi berapa tahun? Kagak ada hitungannya. Begitu. Kita nggak bisa menyebut 15 tahun, 20 tahun. Uang belum apa? Belum nyetor. Jadi itu setan tuh yang masuk di otak kita. Jadi kita jangan mau lame haji. Iya, mau lame ke nyetor. Kita nggak dibilang lamanya, nyetornya. Saya ngeri kalau disetor, takut dikorupsi doang. Itu bukan urusan kita. Kita menyetor aja deh. Begitu. Jangan dibawa ke sana kemari oleh setan. Banyak ta'allul, alasan-alasan. Ini alasan itu, banyak alasan. Jebret sekali. Masalahnya kan 25 juta. Kalau ama bini kan 50 juta. Ini buat suntikan dana tambahan dagang nih di Cipulir. Lumayan ini 50 juta ini. Begitu. Ini jangan, ini nih banyak pikiran kayak begini. Jadi ribet. Nanti kalau mati repot. Ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Begitu juga di dalam kitab sunannya. Begitu juga Al-Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Dan masih banyak ulama lain meriwayatkan hadis. Ini bunyinya begini, Syekh Naim mengangkat bunyinya. Meski redaksi hadis berbeda-beda. Man malaka zadan wa rahilatan walam yadhhab ilal hajj falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang punya duit 60 juta, tadi kan 60 juta ada tuh ya, begitu, punya duit cukup buat haji 60 juta, tapi kita tahu tadi 60 juta kegedean, itu sisanya 25 juta, ya udah 50 dah. Siapa orang punya duit cukup buat haji, ONH cukup, kagak berangkat kata Nabi, lalu mati, maka silahkan pilih agamanya, Yahudi apa Nasrani. Islam ogah terima dia, ogah. Biar tukang sholat berjamaah aja, enggak. Lah dia punya pacar aja, rumahnya dia tahu dia punya pacar, bagi duit juga kagak tuh pacarnya. Masa enggak mau datang ke rumah Allah yang ngasih rezeki banyak sama dia? Sampai di Cipadu punya tokonya, di Cipadu, di Pasar Lembang punya, Pasar Lembang, di Tanah Abang punya, di mana lagi ya, Cipulir punya, Bayaran punya. Mau ngapain? Duit ada, bahaya. Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram walam yahujja famata fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang punya cukup duit buat haji, ya contoh tadi 60 juta begitu, lalu enggak berangkat mati, matinya silakan agamanya Yahudi ataukah agamanya Nasrani. Inilah yang disebut fatarikul haji min ghairi udhrin yukhsha alaihi su'ul khatimah.
Kalau orang ninggalin haji khawatir su'ul khotimah, udah wajib. Haji ini macam-macam, tapi kalau kita sudah berhaji, sunat kalau punya duit 5 tahun sekali haji, kalau punya duit. Dalam madhab Hanafi, haji itu wajib berkali-kali per 5 tahun. Dalam madhab Hanafi begitu. Dari mana ini sunat dalam madhab Syafi'i 5 tahun sekali haji kalau punya duit? Kata Allah dalam hadis qudsi, inna abdan sahhahtu lahu jisma wa wasa'tu alaihi rizqa tamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafidu ilayya lamah rumun. Sesungguhnya seorang hamba, badannya ku beri sehat dia, ku sehatkan baginya badannya seger buger, ku luaskan baginya rezekinya, duitnya banyak. 5 tahun sekali kagak datang ke Baitullah, la mahrumun, tu orang dihampakan dari barakah, orang barakah. Yang punya duit begitu, dah nggak kuat haji, umroh susah. Kalau sekarang mau 5 tahun sekali dari mana gitu, 5 tahun sekali, itunya aja ngantrinya begitu ya kan, susah begitu. Dah 5 tahun begitu haji. Haji inilah menjadi rukun Islam yang kelima. Haji ini jadinya sebagai penutup haji. Man malaka zadan wa rahilatan wa lam yadhhab ilal haji falyamut ala ayyi halin sya'a, yahudiyan atau nasraniyan. Yahudi atau Nasrani, tinggal pilih. Rugi kalau kita ada, nyetor saja. Tugas kita nyetor, udah nyetor mudah, serahin sama Allah. Kalau ada rezeki begitu, biar kita mampu. Tapi saya ada dana talangan, nggak usah. Kalau pakai ngutang-ngutang, agama nggak maksa-maksain kita banget. Nggak usah pakai talangan-talangan, kita nelengin aja di rumah dah. Begitu, mohon maaf, 1000 perak buat ke Mekah ya Allah. Begitu aja, nggak usah pakai minjem-minjem dah. Orang haji itu ama yang mampu. Ini kan gara-gara begitu tuh haji kayak begini, antrian yang ribet. Gara-gara kayak begitu, dana pinjaman semua orang disuruh mampu demi alasan ekonomi, akhirnya ngumpul semuanya jadi ribet. Akhirnya antrian gak jelas, yang mestinya wajib berangkat nggak bisa karena antriannya belakangan, yang tadinya nggak mampu dimampukan, bagaimana caranya, begitu jadi ribet. Akhirnya kalau saran kami nggak usah dana talangan-talangan, nggak usah begitu dah. Kita kalau mampu aja 1000, 2000 nabung aja di rumah dah, atau di bank juga adalah. Kita nabung aja di bank kan banyak tuh, di bank juga nabung aja 50.000 begitu. Nanti juga kalau udah dapat 25 juta mau ditelepon sama bank. Kalau dapat 25 juta tuh dari 50.000 lah, 20.000 kita taruh aja. Lagi juga duit kalau kita nabung yang haji itu nggak ada administrasi dari banknya, itu kayak asuransi aja, nggak ada pemotongan. Kalau kita ada 7 juta ya 7 juta terus begitu, sampai
nambah bisa, kurang nggak gitu. Dia beda dia untuk haji itu kayak begitu, mendingan begitu. Sebab kalau celengannya di rumah takut bocor doang bawahnya begitu. Kalau nyelengin di rumah ya udah nggak apa-apa, khawatir bocor mah nyeleng aja di situ, tapi ngutang mah jangan begitu dah ya begitu. Yang kecuali kita ada duit cuman ada di tangan orang, nah ini seminggu lagi ya udah, itu mau namanya minjem, lain cerita yang kayak begitu. Inilah kadza fi majma'il Lataif, seperti ini hadis bunyinya begini nih kata Syekh di dalam kitab Majma'il Lataif. Tapi hadis ini ada di dalam Sunanut Tirmidzi, juga ada di dalam Syu'abul Iman daripada Imamul Baihaqi, dan banyak ulama meriwayatkan ini. Inilah diantara kenapa haji diurutkan terakhir, karena berat, ada dua unsur, tenaga dan harta benda. Yang lain salah satunya puasa tenaga, sholat tenaga, zakat harta benda, begitu. Sehingga rukun Islam ini adalah lima-limanya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Segini nih bacaan kita nanti, wa yakunu ada ujami idzalika mal ikhlas. Ini hubungannya dengan yang pertama daripada aturan-aturan materi kita. Jadi pertemuan mendatang saja kita bedahnya pada bagian ini. Wallahu a'lam bishawab.